berjumpa lagi dengan Bu Sinta. Kali ini Ibu ingin membahas mengenai materi garis dan sudut. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada materi ini, yang pertama kompetensi pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu kompetensi keterampilan, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Peta konsep dari garis dan sudut. Ada dua bahasan yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama garis, yang kedua sudut. Nah, dari garis sendiri, kita akan mempelajari dua bahasan juga. Yang pertama, perbedaan garis, ruas garis, dan sinar garis. Yang kedua, kedudukan dua garis. Lalu, selanjutnya adalah materi sudut. Ada dua bahasan yang akan Ibu jabarkan, yang akan Ibu share kepada kalian. Yang pertama mengenai konsep sudut, hubungan antar sudut. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua materi sekaligus, garis, ruas garis, dan sinar garis, serta kedudukan dua garis. Yuk, mari perhatikan secara seksama dan jangan sampai skip ya. Garis, ruas garis, dan sinar garis. Bedanya apa sih dari ketiga itu? Yuk, lanjut. Nah, di sini ada 3 garis, ya. Kira-kira kalian mampu nggak lihat perbedaannya? Dari gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Oke, kita jabarkan bersama-sama ya. Pada gambar 1, itu terdapat ujung garis yang berupa tanda panah, ya. Lalu, dalam garis tersebut, itu terdapat dua titik ya, yaitu titik A dan titik B. Nah, di garis kedua juga sama, ada dua titik. Perbedaannya di garis kedua, ujung garisnya itu merupakan titik-titiknya, yaitu titik A dan titik B. Lalu pada garis ketiga, itu ada panah garis yang hanya berada di salah satu ujung saja, lalu di ujung berikutnya itu hanya terdapat satu titik. Nah, mari kita kupas bareng-bareng. Ibu jelaskan mengenai ketiga perbedaan garis ini. Ya, kalau secara kasat mata kita dapat melihat perbedaannya. Tapi maksudnya apa sih? Kok kenapa mereka berbeda? Nah, mari kita kupas bersama-sama ya. Dari gambar 1, pada gambar 1 itu yang dinamakan dengan garis. Ya, kenapa disebut garis? Karena garis itu direpresentasikan atau diwujudkan atau dalam gambar itu dengan tanda panah di kedua ujungnya, yang artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Jadi kalau garis itu, kalau kita gambarkan, itu kedua ujungnya itu dikasih tanda panah, yang artinya garis tersebut masih mempunyai panjang yang tak terbatas. Ya, jadi kalau diperpanjang itu bisa ya, nyampe tak terhingga. Lalu, pada gambar ini, garis tersebut dilalui oleh titik A dan titik B. Nah, penulisan garis dengan simbol matematika itu seperti ini ya. AB di atasnya dikasih garis dengan ujungnya dikasih tanda, kedua ujungnya dikasih tanda panah. Lalu yang selanjutnya adalah ruas garis ya. Pada gambar kedua ini disebut ruas garis ya. Atau kita kenal dengan segmen. Jadi ruas garis itu sama saja dengan segmen garis. Nah, pada gambar ruas garis itu memiliki titik ujung A dan titik ujung B. Jadi ujung keduanya itu
adalah suatu titik, ya, sehingga ruas garis tersebut dinamakan dengan ruas garis AB. Jadi penamaan ruas garis juga tergantung dengan titik ujungnya. Kalau ujungnya namanya titik A, lalu ujung salah satunya namanya titik B, maka kita namakan ruas garis AB. Dan penulisannya juga dikasih tanda strip di atas hurufnya. Nah, yang perlu kalian ketahui, ruas garis itu merupakan bagian dari garis, ya. Karena ketika ini diperpanjang, itu akan menjadi bagian dari garis, ya. Selanjutnya, pada gambar ketiga. Nah, gambar ketiga di mana di salah satu ujungnya adalah berupa tanda panah, lalu ujung lain itu titik, itu disebut dengan sinar garis. Sinar garis ini disimbol memiliki titik pangkal, namun tidak memiliki titik ujung. Nah, yang dimaksud titik pangkal itu ini, ya. Tapi dia tidak mempunyai titik ujung. Loh, yang B itu titik ujung bukan? Bukan. Karena di sini terdapat tanda panah yang ketika dipanjangkan itu tak terhingga. Nah, pada gambar di atas, sinar garis tersebut memiliki titik pangkal A dan melalui titik B, sehingga sinar garis tersebut adalah sinar garis AB. Dan jangan lupa, penulisannya dikasih tanda panah di salah satu ujungnya. Nah, kalau misalkan di sini titiknya itu CD, maka kita tulis sinar garisnya apa? Ya berarti sinar garis CD. Jadi penulisannya dari titik pangkal dulu, baru ke titik selanjutnya ya. Ya, patokannya dari titik pangkal. Karena di sini titik pangkalnya adalah titik A, maka kita tulis sinar A baru B. Ya, atasnya jangan lupa dikasih simbol sinar garisnya. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan dari garis, ruas garis, dan sinar garis. Sekarang sudah paham bedanya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan 2 soal untuk kita pecahkan bersama-sama supaya kalian lebih paham mengenai ketiga perbedaannya. Di sini terdapat 2 gambar. Yang pertama gambar rambu lalu lintas dan yang kedua konektor hijab. Nah, dari gambar pertama, yang rambu lalu lintas ini merupakan garis, ruas garis, atau sinar garis. Ya, ini disebut dengan sinar garis. Penulisan sinar garis kita tuliskan dari titik ujungnya dulu, ya, baru ke titik selanjutnya. Jadi ini sinar garisnya namanya adalah sinar garis FE, karena titik ujungnya adalah F, ya. Lalu simbol sinar garisnya di atas huruf FE ini itu kita panahkan ke arah kiri. Kenapa? Karena di sini arah garis sinar garisnya itu ke kiri. Nah, soal selanjutnya, apakah konektor masker ini, konektor masker hijab ini merupakan garis, ruas garis, atau justru sinar garis? Yuk, kita balik ke pengertian yang ketiganya. Kalau terdapat 2 titik di kedua ujungnya disebut dengan ruas garis. Nah, ruas garis ini dinamakan ruas garis apa? Ya, ruas garis XY. Jadi, kita tulis ruas garis XY. Tulis dari huruf paling kiri dulu, baru ke kanan. Materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kedudukan 2 garis. Oke, jika ada 2 garis, itu akan terjadi 4 kedudukan. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berimpit, dan yang keempat bersilangan. Apa perbedaan dari keempat ini dan apa sih yang menyebabkan mereka itu memiliki kedudukan masing-masing? Ayo, kita pelajari bareng-bareng ya. Yang pertama dari sejajar. 2 garis sejajar terjadi bila 2 garis tersebut saling bersisian dan tidak mempunyai titik potong. Mari kita lihat gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga mengenai 2 garis yang tertera ya. Yang pertama pada gambar pertama, ini terdapat ruas garis PQ dan ruas garis RS. Nah, ruas garis PQ dan ruas garis
RS itu saling sejajar. Ya, kamu jangan melihat dari panjang garisnya, panjang ruas garisnya, tapi kamu lihat pada posisinya. Kita lihat bahwa ruas garis PQ dan ruas garis RS itu sama-sama saling condong ke kiri ya, miring ke kiri. Dan keduanya juga saling bersisian, maka dapat dikatakan dua ruas garis tersebut saling sejajar. Oke, udah paham ya? Nah, yang kedua, pada gambar kedua, terdapat garis M dan garis L. Nah, garis M dan L itu posisinya sama-sama condong ke kanan. Karena sama-sama condong ke kanan dan juga saling bersisian, maka garis M dan garis L itu saling sejajar. Nah, kita lihat pada gambar ketiga. Di sini terdapat garis M dan garis N. Kamu lihat di sini garis M dan garis N itu tidak saling bersisian karena yang garis N itu condong ke kanan bawah, lalu garis M condong ke kanan atas ya. Garisnya itu menuju kanan atas, lalu N itu garisnya itu menuju kanan bawah. Maka kedua garis ini itu tidak sejajar. Apabila garis M dan garis N itu kita panjangkan, maka akan berpotongan kedua garis itu. Sedangkan dua garis disebut itu saling sejajar apabila keduanya tidak saling berpotongan. Karena tidak saling berpotongan, otomatis tidak akan mempunyai titik potong. Oke. Bagaimana penerapan dua garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat pada gambar 3 dan gambar 4. Nah, pada gambar 3 itu adalah jalur rel kereta api. Nah, jalur rel kereta api ini itu akan membentuk apa? Yang dapat kita lihat dari gambar ini membentuk dua garis sejajar karena sama-sama saling bersisian dan panjangnya sama-sama saling bersisian ya. Dan panjangnya juga kebetulan rel kereta api tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada apa ini? Iya, senar gitar. Nah, senar gitar ini itu membentuk garis-garisnya. Itu kan ada berapa ini senarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 senar gitar ini itu saling sejajar ya. Kalau diibaratkan senarnya adalah sebuah garis, maka ke-6 garis ini itu saling sejajar. Nah, sudah pada paham kan mengenai dua garis saling sejajar, posisinya bagaimana, terus bentuknya bagaimana, kalian sudah paham ya. Sekarang kita ke kedudukan dua garis yang selanjutnya yaitu berpotongan. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila dua garis tersebut berada dalam satu bidang datar ya, dan memiliki satu titik potong. Maksudnya satu bidang datar itu apa? Ini bidang datar loh. Ini bidang datar, yang ini bidang datar. Jadi masih dalam satu bidang yang sama, satu tempat yang sama. Kita perhatikan gambar 5 dan gambar 6. Ya. Balik lagi. Garis G dan garis H itu saling berpotongan. Ya, karena garis G dan garis H itu kan saling berpotongan dan mereka mempunyai berpotongan di mana satu titik sesuai dengan pengertiannya ya, berada dalam satu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Lalu kita lanjut ke gambar 6. Gambar 6 itu ada belah ketupat ya, belah ketupat A, B, C, D ya. Di sini kita fokusnya ke ruas garis dari belah ketupat itu. Di sini ada ruas garis AD dan ruas garis DC. Nah, ruas garis AD dan DC itu memiliki satu titik potong ya, yaitu titik D. Maka, ruas garis AD dan ruas garis DC dapat dikatakan saling berpotongan. Nah, apakah ada garis yang saling berpotongan pada belah ketupat ABCD ini selain ruas garis AD dan ruas garis DC? Ada, ya. Ada
tiga pasang ruas garis yang saling berpotongan. Apakah kamu dapat menyebutkan? Nah, kalau kamu dapat menyebutkan, silakan komentar ya di kolom komentar. Yang jawabannya betul akan Ibu kasih nilai tambahan untuk kuis nanti ya. Jadi misalkan kuisnya nilainya di bawah KKM, tenang saja Ibu akan tambahkan berdasarkan jawaban kamu di pertanyaan di gambar 6. Nah, selanjutnya penerapan dalam kehidupan nyata dari dua garis yang saling berpotongan. Ada banyak penerapannya. Ibu contohkan salah satu. Ini adalah apa? Jembatan. Nih, jembatan ini membentuk apa? Membentuk gambar segitiga yang banyak seperti ini ya. Lalu di sini ada dua garis yang sejajar. Nah, yang berpotongan yang mana? Yang berpotongan adalah ketika segitiga itu berpotongan pada dua garis yang sejajar. Ini perpotongannya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ruas garis yang ini berpotongan dengan ruas garis yang paling atas. Lalu ruas garis segitiga yang ini berpotongan dengan ruas garis segitiga yang bawah. Kalau ruas garis segitiga yang ini, yang agak condong ke atas, berpotongan nggak sama yang ruas garis yang ada di bawah? Iya, berpotongan karena di sini memiliki satu titik potong. Nah, sudah paham mengenai dua garis yang saling sejajar? Bagaimana perbedaannya dan bagaimana cara menemukannya? Tentunya sudah ya, sudah paham. Mari kita ke kedudukan dua garis selanjutnya, yaitu garis yang berimpit. Dua garis saling berimpit apabila dua garis itu saling bertumpuk ya. Contoh dua garis berimpit. Di sini ada sinar garis A dan sinar garis B. Nah, sinar garis A itu berhimpit pada sinar garis B sehingga keduanya itu kedua sinar garisnya itu saling berimpit. Lalu pada gambar selanjutnya, gambar 9 itu terdapat bangun persegi ABCD. Nah, di sini kita lihat ruas garis AB. Kita perhatikan yang AB-nya saja ya. Ruas garis AB itu berhimpit dengan ruas garis BA. AB berhimpit dengan BA. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke materi yang terakhir dari kedudukan dua garis, yaitu dua garis yang saling bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan apabila dua garis tersebut saling bersilang namun tidak dalam bidang yang sama. Nah, kalau tadi dua garis yang berpotongan itu kan saling berpotongan atau dalam satu bidang. Nah, kalau dua garis yang saling bersilangan, itu garisnya itu secara kasat mata itu kurang lebih berpotongan, tapi tidak dalam satu bidang. Nah, kita lihat pada contoh gambar di gambar 10 ya. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lihat pada ruas garis AB, pada bidang A, B, FE itu bersilangan dengan ruas garis CG pada bidang DCGH. Ya, kita lihat ruas garis yang berwarna merah di sini kelihatan sekali sangat saling bersilangan namun berbeda bidang. Satunya ruas garis AB pada bidang ABFE, lalu ruas garis GC pada bidang DCGH. Nah, kedudukan dua garis sudah Ibu jelaskan. Sekarang, apakah kalian sudah paham? Nah, supaya lebih paham, Ibu akan berikan contoh penerapan dua garis saling bersilangan ya. Di sini terdapat tumpukan buku yang kalau kita tarik garis lurus ke
ke kanan, lalu kita tarik sinar garis ke atas, maka akan membentuk dua garis yang saling bersilangan. Ingat, penarikan garisnya dari dua bidang yang berbeda ya. Kalau yang sinar garis ke kanan itu pada buku yang ketiga, lalu sinar garis yang kita tarik ke atas pada buku yang keempat. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, materinya sudah selesai. Apakah kalian paham sampai sini atau belum? Nah, supaya kalian lebih paham, yuk mari kita Contoh kerjakan soal. contoh Perhatikan soal kubus satu kali lagi ABCDE supaya kalian lebih EFGH paham di ya. atas. Tentukan pasangan garis saling sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Ingat, jumlah kubus itu ada 12 rusuk. Otomatis akan ada 12 ruas garis atau 12 sisi dari kubus, yaitu A, B, BC, CD, DA, EA, BF, CG, HDH, EF, FG, GH, dan HE. Kita cari pasangan garis yang saling sejajar dari sisi AB terlebih dahulu. Nah, mana yang bentuknya sama-sama mendatar seperti AB? Ada 3 ya, yaitu DC, EF, dan HG. Jadi, AB itu sejajar dengan CD, itu maksudnya CD ya, bukan DC. AB juga sejajar dengan EF, dan AB sejajar dengan GH. Nah, kita lihat sisi BC. BC itu yang bentuknya sama-sama condong ke kanan seperti BC, ada AD, FG, dan HE. Sehingga BC berpasangan sejajar dengan AD, FG, dan HE. Sebenarnya ada lagi yang BF. Tapi kalian nanti cari sendiri mana pasangan garis sejajar dengan BF ya. Nanti tulis di kolom komentar. Selanjutnya, Ibu akan mencari pasangan garis yang berpotongan. Ingat, dalam sebuah kubus ada 8 titik potong ya, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Sehingga nantinya akan ada 8 pasang garis yang saling berpotongan. Ibu hanya akan menyebut beberapa saja, sisanya nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat dari AB dulu. AB itu mempunyai berpasangan dengan DA, di mana titik potongnya adalah titik A. Lalu AB berpasangan saling berpotong dengan BC dengan titik potongnya adalah B. Lalu BC berpotongan dengan CD, titik potongnya adalah C, dan DA berpotongan dengan CD, titik potongnya adalah D. Selanjutnya kita cari pasangan garis yang saling berimpit. Dimulai dulu dari ruas garis AB. Ruas garis AB berimpit dengan ruas garis BA, hurufnya itu tinggal dibalik ya, AB menjadi BA. Lalu ke sisi BC berimpit dengan sisi CB. Lalu sisi CD berimpit dengan DC dan sisi DA berimpit dengan AD. Silakan kalian cari pasangan garis berimpit lain dan tulis di kolom komentar juga. Selanjutnya kita akan mencari pasangan garis yang bersilangan dimulai dari sisi AB. AB itu masih satu bidang dengan ABCD dan bidang ABFE. Jadi kita cari garis yang bersilangan dengan AB tapi lain bidang. Yang mana? Yaitu
CG dan DH, karena CG dan BH itu kan lain bidang dengan AB, ya. Jadi kita dapat menulis AB bersilangan dengan CG dan AB bersilangan dengan DH. Selanjutnya dari sisi BC. BC itu masuk dalam bidang ABCD juga dan bidang BCGF, ya. Jadi kita cari mana pasangan yang bersilangan dengan BC, yaitu AE dan DH. Kenapa? Karena mereka tidak satu bidang dengan BC. Ya, jadi kita boleh tulis BC dan AE, BC dan DH. Nah, BC juga bersilangan dengan EF dan bersilangan dengan GH. Nah, untuk yang lain bagaimana Bu sisi yang lain? Sisi yang lain harap kalian cari sendiri, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, materi sudah berakhir, silakan kalian komen mengenai pasangan garis yang saling sejajar, berpotongan, berimpit maupun bersilangan yang belum Ibu sebutkan. Nah, nantinya jika kalian komen, nilai tersebut akan menjadi nilai tambah tugas kalian. Jadi nantinya nilai ini akan Ibu masukkan sebagai tambahan jika nilai tugas kalian itu kurang dari KKM. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini sampai akhir. Sampai jumpa.